Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Vira Puspita Anggriani, NIM 08201050 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya dari kelas pengantar metode statistik J akan membahas dari buku Walpole halaman 392 menggunakan Excel dan Minitab. Nah, di sini saya sedang menggunakan Excel dan di sini saya sudah memasukkan data X dan Y-nya. Sekarang kita cari dulu nilai rata-rata X-nya dengan menggunakan rumus sama dengan average, kemudian buka kurung, kita blok data X yang dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah, kemudian kita enter. Setelah itu kita mendapatkan hasilnya 31,148. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata yang Y dengan menggunakan rumus yang sama dengan average, buka kurung, kita blok data yang Y dari atas sampai ke bawah. Sudah kayak gitu, kita enter dan kita dapatkan hasilnya adalah 82. Selanjutnya kita mencari Y dikurang Y rata-ratanya dengan menggunakan rumus sama dengan, karena kita mencari Y dikurang Y rata-rata, maka kita pilih yang data Y-nya dikurangin dengan nilai rata-rata Y-nya, yaitu 82. Setelah itu kita enter dan ini dia hasilnya. Setelah itu kita klik, kemudian kita blok lagi. Sampai bawah untuk mencari hasil yang bawahnya juga. Setelah itu kita dapat semua, kita beralih ke X dikurang X rata-ratanya dengan menggunakan rumus yang sama, tapi datanya menggunakan yang X dikurang nilai rata-rata X-nya 31,148. Dan kita enter. Setelah kita enter, kita klik dan kita blok sampai di bawah untuk mencari nilai hasil yang bawahnya. Nah, sudah begini, kita beralih ke yang C dikalikan D dan juga D kuadrat atau D pangkat 2-nya dengan menggunakan rumus sama dengan kita lihat di sini C dikalikan D, berarti kita klik data yang C, kemudian kita kalikan dengan data yang D. Setelah itu kita enter. Setelah dapat hasilnya, kita klik, kemudian kita blok lagi, baik ke bawah, kita mencari hasilnya, dan ini dia hasilnya. Setelah itu kita beralih ke D pangkat 2-nya dengan menggunakan rumus sama dengan, karena itu kita mencari D pangkat 2-nya, maka kita klik yang data D-nya, kemudian kita pangkatkan 2. Enter, itu kita mendapatkan hasilnya, kita klik lagi, kita blok lagi seperti yang sebelum-sebelumnya sampai bawah. Nah, setelah mendapatkan semuanya, kita mencari jumlah C dan D, C kali D dan D kuadratnya, D pangkat 2-nya, dengan menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok datanya dulu. Ini lagi, buka kurung, sampai bawah kita blok, selanjutnya kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian yang ini juga kita sama menggunakan rumus yang seperti C dikalikan D, yaitu sama dengan, kemudian sum, buka kurung, kita blok data dari awal sampai akhir. Setelah itu kita enter lagi. Nah, begini hasilnya. Kemudian kita akan mencari nilai B1 dan B0.
B1-nya ini kita menggunakan rumus sama dengan ini, yang C dikalikan D ini, kemudian dibagi dengan D pangkat 2. Setelah begini kita enter dan ini di hasilnya. Kemudian yang B0-nya kita menggunakan rumus sama dengan rata-rata Y-nya, kita klik, kemudian dikurangin dengan B1-nya, kemudian dikalikan dengan rata-rata X. Nah, sudah seperti ini, kita enter. Nah, ini dia hasilnya B1 dan B0. Dan ini adalah tadi penggunaan cara memakai Excel dari buku Walpole halaman 398. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Minitab. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan di Minitab. Apakah sama dengan di Excel atau tidak. Di sini saya sudah memasukkan data X dan data Y. Kemudian kita pergi ke stat. Kemudian kita cari regressionnya. Kita klik yang regression. Kemudian yang fit regression model kita klik. Dan di sini kita pakai Y yang pertama dan yang kedua kita pakai X. Setelah itu kita oke. Nah, nanti di sini dia sudah ada data-datanya, kita lihat. Di sini sudah ada regression equation-nya, ada coefficient-nya, model summary-nya, kemudian ada analisis of variance-nya, fit and diagnostic, kemudian di sini ada chart-nya. Setelah itu kita akan mencari nilai yang Y rata-rata. Sekarang kita pergi ke kalkulator, kita klik kalkulator, kemudian di sini karena kita mau mencari Y rata-rata, kita klik yang Y rata-rata, kemudian kita pilih, dan yang di expression-nya ini kita pilih yang ini, 64,53, bisa juga menggunakan angka yang di dalam kalkulator. Kemudian kita tambah dengan ini 0,561 dikalikan dengan X. Kita klik yang X, kita pilih, dan kita oke. Nah, di sini nanti muncul nilai rata-rata dari Y. Kemudian kita mencari X dikurang X rata-ratanya. Kita kembali lagi ke kalkulator. Kemudian yang ininya kita ganti dengan yang X rata-rata. Kita pilih, dan di sini kita pilihnya itu dengan yang Y. Kita pilih dikurangi dengan X. Kita pilih, kemudian kita oke. Nah, nanti di sini juga muncul data-datanya. Setelah itu ke time series, kita ke start, kemudian kita ke time series. Kita pilih time series plot, kita klik, nanti muncul seperti ini, kita pilih multiple, kemudian kita oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita pilih semua data dari X, Y dikurang Y rata-rata, dan X dikurang rata-rata, kita pilih, kemudian kita oke. Nah, nanti di sini muncul time series plot-nya. Kita bisa lihat di sini time series-nya. Di sini juga sudah ada garis-garisnya dengan bermacam-macam warna, dan di sebelahnya sini ada keterangannya. Warna biru itu apa, warna ungu itu apa, merah dan hijau itu apa. Setelah itu kita kembali, di sini sudah ada data-datanya, data-data semua.
Dan di sini juga sudah ada. Kita buka lagi di sini. Start, kemudian regression, pilih regression, terus fit regression model lagi. Kemudian ini kita samakan, kemudian kita pilih yang grabs, kemudian kita pilih 4-in-1, dan kita oke. Dan di sini nanti terdapat semua data-datanya ya. Nih, di sini mulai dari regression equation, koefisien, model summary-nya, kemudian analisis of variannya. Ini seperti ini, dan juga ada card-nya. Nah, ini juga ada plots-nya ya. Di sini kita untuk mencari si grafiknya tadi nih, grafik dari regression-nya. Nih, di sini. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.